day when my face shall be sight, the clouds be rolled back. Shalom G2CC Family. Shalom, shalom. Damai sejahtera menyertai kita semua. Apa kabar pagi hari ini? Apa kabar hari ini? Luar biasa. Haleluya. Saya percaya hari ini ada sukacita dari Tuhan. Amin. Amin. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Dia. Berkatakan Dialah yang baik, Engkau Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Ungkapkan rasa syukurmu kepadanya atas setiap berkat yang telah Dia berikan kepada kita semua, atas segala kebaikan dan kemurahannya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Segala kebaikan Tuhan telah kami rasakan.
mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan
setiap jam ya Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, ku datang Juru Selamat, ku datang Juru Selamat, berkatilah. sorak-sorai pada Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Tuhan, kalau sampai detik ini kami masih bisa tegak berdiri, itu semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Di tengah situasi yang tidak pasti hari-hari ini, hanya Engkaulah satu-satunya sandaran dan pegangan kami. Setiap saat, setiap waktu kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Tangan kuasa-Mu yang menopang kami sehingga kami tetap kuat menjalani hidup. Terima kasih atas apa yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Tak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Engkau berkati ibadah kami pagi hari ini, biarlah hati dan jiwa kami limpah atas syukur. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di bumi dan di surganya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap bersuka baik Tuhan, mari bersama katakan amin. Haleluya, sorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita bersorak dengan sukacita untuk kemuliaan Tuhan. Kita datang kepadanya dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersuka. Amin. Datang padanya, muliakan Dia, angkat tanganmu dengan segenap hati. Dia layak, layak.
janji-Mu pasti akan digenapi. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebab Engkau Allah kami yang setia. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, tapi tangan-Mu selalu menopang hidup kami. Engkau selalu berfirman, jangan takut, jangan khawatir. Karena Engkau adalah Allah kami. Engkau Allah yang menyediakan apa yang kami butuhkan. Dan semua janji-Mu akan digenapi Tuhan. Yang kita lakukan hanyalah satu, yaitu percaya sepenuhnya pada Tuhan. Berserah pada Tuhan. Ketakutan, Engkau yang selalu hadir Tuhan. Hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidup kami. Sepanjang hidupku dan untuk selamanya, ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti
percaya Tuhan, kami ada hari ini karena anugerah-Mu. Amin. Kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu masih terus berjalan dalam hidup kami. Yes. Kami bukan sedang berhadapan dengan manusia yang terbatas, tapi kami diikat janji dengan Tuhan yang maha dahsyat. Amin. Tuhan yang mengasihi kami. Amin. Tuhan yang sudah melakukan banyak buat kami. Yes. Dan kami percaya pekerjaan-Mu nyata Tuhan di depan hidup kami. Amin. Tuhan urapi kami semua. Urapi hamba-Mu Tuhan. Berbicara buat kami, Roh Kudus bertahta di pikiran kami. Hati kami terima kebenaran-Mu. Kami melihat dan menyaksikan dan berkata, Yesusku ajaib. Amin. Berfirmanlah Tuhan di dalam nama Yesus. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Shalom. Saya bersyukur pagi hari ini bisa lihat lagi, bertemu lagi wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Seperti biasa, boleh kasih senyum kanan kirinya dengan senyum yang lebih cemerlang dari senyum Pepsodent. Puji Tuhan ya. Terima kasih buat Profesor Abuna Swaniza Lucu dan Abuni juga ya, yang memberi kesempatan buat saya bisa sharing kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak Tuhan yang dahsyat di tempat ini. Saudara, saya mau ajak kita baca satu bagian firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19. Saudara boleh lihat Alkitabnya. Saya akan bacakan buat kita kebenaran firman Tuhan ini. Yang sudah siap boleh dengan kencang teriak amin. Amin. Puji Tuhan. Saya bacakan buat kita Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Saudara, suatu kali waktu saya masih kuliah di seminari, saudara, persis di belakang kamar saya itu ada pohon nangka. Saya suka perhatiin kalau malam, apalagi secara khusus menjelang tidur waktu saya lagi saat teduh ya. Saya lihat pohon ini udah bertahun-tahun gak ada buahnya. Pohon ini kayaknya buat apa saya pikir ya. Malah saya khawatir nanti jadi tempat sembunyinya maling gitu ya. Nah besoknya waktu kami ada kerja bakti, saudara, saya sudah ambil parang, saya mau tebang itu pohon. Tiba-tiba teman saya datang ya, teman saya ini dia memang katanya di kampungnya dia punya ladang yang luas gitu ya. Jadi dia ngerti, dia tiba-tiba ambil parang dari tangan saya. Dia bilang, bro jangan ditebang kata dia. Dia ambil parang itu tahu gak saudara, terus saya pikir dia mau taruh di gudang, enggak. Dia ambil parang itu dia bacok-bacok itu pohon nangka, jebret. Waduh, itu kalau kita lihat bayangkan itu ya manusia itu ya. Wah itu udah tercabik-cabik badannya, udah kayak penganiayaan terhadap pohon nangka gitu ya. Nah saudara, habis itu ya dia kasih parangnya sama saya, udah simpen aja bro. Simpen aja parangnya kata dia, nanti lihat aja. 2-3 minggu kemudian, menarik ya saudara. Pohon nangka tadi yang saya lihat ngapain kok gak ditebang, cuman diluka-lukain gitu. Mulai tumbuh tunasnya, mulai berbuah saudara, dan benar akhirnya buahnya manis. Saudara saya melihat pohon itu, kadang mungkin hari ini sepertinya saudara kondisi kita lagi terluka. Mungkin hari ini saudara situasi ekonomi kita atau juga masalah relasi kita dengan orang lain. Ada orang yang ingin melukai kita, melukai. Saudara saya mau bilang, kalau saudara anak Tuhan, saudara tidak dirancang untuk tergeletak. Amin. Tuhan akan pakai luka-luka itu. Tuhan akan pakai perbuatan-perbuatan yang kelihatannya tidak enak itu saudara. Untuk membawa engkau next level, melihat bahwa memang Tuhan itu ada dalam hidupmu. Amin. Saudara, seperti pohon nangka ini, gak berbuah, atau ada masa ketika hidup kita terasa kering, saudara kayaknya belum ada hasil. Nah cara Tuhan untuk bawa kita saudara, kita dilukai oleh situasi. Saudara dilukai oleh keadaan, saudara dilukai oleh orang lain. Tapi itulah kita anak Tuhan, hidup kita saudara
bukan tanpa otoritas Tuhan. Hidup kita di dalam kedaulatan Allah. Saudara, saya mau ajak kita melihat bagaimana supaya saudara memahami bahwa pada masa itu saudara, waktu kita baca kitab Habakuk, ini juga kondisinya sama. Saudara, terjadi kemerosotan moral. Orang-orang pada waktu itu nggak mau lagi melakukan firman Tuhan. Saudara, nggak adil pemerintahnya. Dan waktu itu ada nyata saudara, orang-orang Kasdi mau menyerang orang-orang Yehuda. Jadi waktu itu kondisinya itu rumit sekali. Nah saudara, waktu saudara hari ini kepala saudara rasanya rumit. Saudara lihat kanan kiri sepertinya nggak ada jalan buntu. Waktunya kita lihat ke atas karena Tuhan bersemayam di tahtanya. Amin. Saudara, ini yang dialami oleh Habakuk. Dan dia lihat juga saudara, pada waktu itu benar-benar ya, dari pertanian, pohon ara nggak berbunga saudara ya. Pohon anggur nggak berbuah. Ini bisnis mereka orang-orang pada waktu itu, orang-orang percaya umat Allah waktu itu saudara. Pohon zaitun gagal panen, ladang nggak menghasilkan makanan. Saudara, dari sisi ekonomi peternakannya saudara, domba-domba hilang dari kurungan dan tiada sapi dalam kandang. Itu dicatat Habakuk. Ini benar-benar ini di titik terendah saudara. Ketika kita ada di titik terendah, di situ tangan Tuhan mau menunjukkan bahwa dialah ya satu-satunya yang sanggup mengangkat kita. Waktu kita benar-benar lihat sudah gak ada lagi yang bisa diandalkan dalam diri kita, disitulah Tuhan mau supaya kita andalkan Dia saudara. Saudara, orang itu seringkali kecelakaan bukan ketika dia ngelewatin jalan yang banyak lubangnya ya, tapi justru seringkali di tol saudara ya. Saya ingat saya nyetir ke Jakarta ya, waduh itu kalau nggak diingetin istri tuh, mungkin begitu gas gitu ya, tahu-tahu bangun semua udah cahaya terang, udah sampai di sorga ya. Ya kenapa? Karena gas nggak ngerasa gitu ya. Kalau diingatin, kontrol, kamu hamba Tuhan. Yang bilang hamba setan siapa ya kan? Apa hubungannya saya bilang gitu ya, ngegas sama status gitu. Tapi memang benar, justru jalan yang mulus itu buat kita akhirnya tidur saudara. Semua keamanan dan kenyamanan itu bisa membuat kita justru akhirnya tidur secara rohani. Dan Tuhan izinkan, kadang-kadang situasi membuat kita benar-benar mentok saudara. Nggak ada yang tersisa supaya Tuhan nyata kita andalkan dalam hidup kita. Jadi hidup kita nggak boleh putus asa, amin. Bilang kanan kirinya, jangan pernah putus asa. Saudara, gimana caranya? Gimana caranya saudara, waktu kita mengalami pergumulan yang hebat, waktu kita mengalami kondisi yang terlalu berat, sampai kita sepertinya nggak sanggup memikulnya. Saudara, yang pertama, tingkatkan kualitas dan kuantitas doa. Saudara, kalau kita baca perjanjian lama, kita ketemu ya, biasanya Nabi itu langsung menyampaikan firman Allah kepada umat Allah waktu itu. Tapi dalam kitab Habakuk kita menemukan seorang nabi yang duduk diam dan bergumul bersama dengan Allah secara pribadi. Saudara, waktu saudara melayani di rumah, di gereja, saudara melayani Tuhan mungkin di masyarakat, saudara jangan lupa ada satu kualitas yang harus kita bangun, yaitu kualitas doa. Amin. Orang-orang Kristen harus latih terus loh dirinya itu untuk rajin berdoa. Itu latihan rohani yang penting, disiplin, kualitas dan kuantitas doa juga penting ya kan. Jangan sampai gitu ditanya kan, berapa hari kamu sehari berapa kali berdoa? 3 kali, makan pagi, makan siang, makan malam. Di sini ada? Nggak ada yang ngaku. Ya. Kadang-kadang saya juga lihat ya, kalau saya lagi makan di luar gitu ya. Saudara, pernah saya suatu kali makan di sebuah kantin di sebuah kampus gitu ya. Saya lihat ada mahasiswa gitu pakai kalung salib, wih, Kristiani banget ya, pakai kalung Kristen. Saya mau lihat dia pesan makanan, ini doa nggak nih orang ya kan? Dia pesan makanan, datang makanannya. Bukannya dia berdoa, dia lihat kanan kiri. Ada yang lihat nggak? Pura-pura jatuhin sedotan, terus berdoa. Bapak berkati makanan ini, amin. Kenapa harus malu berdoa ya kan? Saudara, karena kita nggak tahu. Waktu kita berdoa saudara, kita sedang menyatakan bahwa Tuhan selalu mengintervensi hidup kita, amin. Saya ingat dulu istri saya, kami ini sama-sama saudara, kenapa dulu bisa jadian sama-sama orang pedalaman.
Saya 3,5 tahun pelayanan di pedalaman, istri saya 1 tahun. Saya ingat dulu, di sana itu saudara, di Kalimantan Barat ya, itu saudara, kalau kita merintis pelayanan, maksudnya masuk ke dalam daerah-daerah yang masih animis itu saudara, wah itu banyak banget ya gangguan baik dari dukun, kuasa-kuasa kegelapan. Saudara, mereka nggak suka Injil diberitakan. Nah makanya pada waktu itu saya masih ingat ya, jadi istri saya ini cerita ya, saudara, ada satu keluarga ini terkenal, semua penginjil yang datang ke tempat itu mental saudara karena keluarga ini. Dia ini animis gitu ya, dukun. Satu kali dia bilang sama istri saya, tante katanya, yuk makan ke rumah. Nah namanya di kampung saudara, itu kan cuma dikit orangnya ya. Sekali kita tolak, wah bakal diomongin itu sombong katanya hamba Tuhan. Dia cari-cari masalah. Tapi jemaat-jemaat udah bilang begini, tante jangan ke situ. Kenapa? Itu orangnya jahat, nanti tante diracun. Serem amat ya, kirain tante digosipin apa enggak diracun. Langsung tingkat tinggi ya. Langsung akhirnya, ya tapi gimana sih, saya nggak enak mau nolak kan. Kesempatan nih. Dia masuk, dia mau ceritain Injil buat keluarga itu. Masuk saudara, makanan udah siap, lalu disiapin kopi. Nah di sana itu minuman andalan kopi ya. Begitu udah siap, istri saya bilang gini, oke makasih Pak Bu undangannya, boleh kita berdoa dulu. Tuhan kuduskan makanan ini, pecah kopinya, perang, ternyata ada racunnya. Bener-bener loh main racun ya. Saudara, saat itu juga dia melihat bahwa Allah yang disembah oleh orang Kristen adalah Allah yang hidup. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nggak main-main ya saudara. Jadi kalau saudara kalau baru digosipin orang, santai aja ya kan. Jangan bilang Tuhan, kutuk dia Tuhan ya kan. Sadis amat ya. Padahal kita bilang keluar berkat dari mulut. Amin ya saudara. Tuhan aku doakan dia hari ini juga Tuhan. Supaya dia masuk sorga, kalau bisa Tuhan detik ini juga dengan cara yang mengerikan. Widih, ngeri ya kan. Emosi ya kan. Nggak gitu ya kan. Saudara, ini makanya saudara kita melihat seorang nabi saudara ya, Habakuk. Dia bercakap-cakap ketika dia melihat situasinya udah nggak memungkinkan, dia justru bangun relasinya sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu ya, yang sudah menikah, kalau udah masuk tahun yang sudah lama ya, udah mulai ngomong sama suami, ngomong sama istri udah mulai nggak nyambung ya kan. Ajak berdoa aja, jangan jadi fight ya kan. Sini nggak ada juga ya, itu di luar sana. Tapi jam 7 tadi mungkin ada yang kesini. Ini saudara ya. Iya. Bawa doa. Duh, saya ingat makan sama istri saya. Makan di luar. Saya lihat dia di mobil. Sudah gak negur saya, gelisah. Lihat kemana ke nota, dihitung ulang-ulang. Saya bilang kamu itu gak berubah harganya udah segitu. Ya kok mahal ya papa sekarang. Mami bukan mahal, kitanya yang miskin saya bilang. Udah doain dong supaya banyak berkat ya, saya gituin. Ya saudara, dunia ini selalu buat kita maunya khawatir, betul? Saudara, kalau kita melihat, apalagi nonton TV sekarang ya, aduh saudara beritanya bikin emosi ya. Saudara bisa bikin saudara panas, saudara gak sejahtera, tapi saudara tahu. Obatnya yaitu ketika saudara melihat yang gak pasti, saudara datang kepada yang pasti, yaitu Tuhan kita. Amin. Saudara, jangan main-main loh dengan doa. Riset ini riset nih. Ini saya khotbah di gerejanya Profesor Abuna ya kan. Harus pakai data riset. Iya, jangan sampai dia bilang nanti, Nael kamu kok khotbah cuma ngecap-ngecap ya kan. Saya khawatir, jadi saya harus teladanin beliau ya. Riset ilmiah, ya kan? Ada risetnya saudara. Saya cari ini jurnal-jurnal kan. Ternyata saudara benar. Hasil riset menunjukkan penurunan tingkat stres dan kecemasan. Nah, ingat. Bapak-bapak kalau istrinya stres jangan bilang, aku nyesel nikah sama kamu.
Tahu kamu penakut begini ya kan, cemas, khawatir. Jangan bilang, Mami, let's pray. Amin. Gitu dong. Jangan bilang lagi. Nanti ngomong saya sih sama istri saya udah 15 tahun menikah, udah kayak teman aja, kayak teman. Sekalian aja bilang kayak tetangga. Iya kan? Nggak boleh, harus tetap dirawat. Amin. Harus, makanya doa. Peningkatan suasana hati ya. Harapan dan makna hidup. Makin bermakna hidupnya saudara. Apalagi mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Nah ingat ya, kalau bapak-bapak kalau istrinya ngomel-ngomel terus itu jangan-jangan kurang doa dia ya. Makanya sering-sering kasih pokok doa banyak-banyak. Saya kalau pelayanan luar kota saya telepon. Wah ini tadi begini, begitu. Saya bilang oke, kita berdoa. Setelah itu sudah amin, saya kasih lagi pokok doa via WA ya kan. Tolong doakan sepanjang pelayanan. Selesai saudara. Terkadang mungkin istri kita, bapak-bapak ya, dia cuma mau dijak ngobrol aja. Kadang-kadang istri saya pulang bahas tempat sampah. Iya kan? Tadi loh tukang sampah datang, nyaring banyak banget bunyinya. Iyalah kalau pelan-pelan maling ya kan? Betul ya? Kadang yang enggak aja gitu ya. Tapi ternyata waktu saya pahami, saya lihat, oh iya. Kadang saya terlalu capek pulang, sudah nggak sempat ngajak ngobrol-ngobrol gitu ya. Tapi saya mau bilang, apapun situasi kita punya senjata berdoa. Amin. Saudara, risetnya apa lagi? Menjadi sumber kekuatan spiritual dalam menghadapi tantangan hidup. Saya bilang sama anak saya, kamu tahu nggak? Kamu itu ada karena doa. Sama anak kedua saya, dia sekarang masuk SMP kan. Saya bilang sama dia, ntar kalau sekolah jangan boros-boros ya. Ntar aku bikin kayak abang kamu. Nanti kalau nelpon, ringtone-nya bunyinya duit gitu ya kan. Karena sering minta duit. Jangan ya, saya bilang. Iya papi katanya. Kamu itu karena doa, tahu nggak? Waktu kamu lahir kita nggak tahu, saya bilang sama dia. Saya nggak tahu anak saya itu, saya bakal punya anak kedua cepet gitu ya. Saudara, berkat Tuhan. Saya masih ingat waktu anak pertama lahir, dokter bilang begini, ibu ingat ya bayinya harus kecil di dalam perut. Gimana kita mau taunya kan, ngeker pakai apa harus kecil ya. Terus istri gak boleh makan-makan gitu ya kan, nanti malah innalillahi ya. Jadi saya bilang udah makan aja, yang enak-enak aja, apa yang kamu suka. Saudara benar. Tuhan izinkan, pas mendekati dia lahir, pas lagi sulit ya, lagi gak ada duit. Akhirnya apa saudara? Kita bawa ke bidan terdekat. Saudara tahu gak? Berhasil keluar. Dan anak saya itu keluar dengan cara normal. Dan luar biasanya, kalau anak saya yang pertama dipasangin peralatan yang keren-keren ya di rumah sakit ya. Ini cuma didekatin lampu belajar itu loh. Pukul 2 kali jebret ya kan. Oe. Sekarang waduh matematika jago ya kan. Ya, ngelawan orang tua jago juga ya kan. Pintar ya. Nah bayangin coba. Artinya apa yang mau saya bilang saudara. Nah itu. Jangan kita langsung gara-gara lagi sulit hari ini terus kecewa sama Tuhan. Tuhan ambil nyawaku, begitu dia ambil maaf Tuhan cuman bercanda ya kan. Jangan ya kan. Nikmatin hidup saudara. Billy Graham, saudara tahu Billy Graham? Yang jualan ketoprak ketika mau masuk Geraha Patma. Bukan ya saudara? Billy Graham ini seorang pengkhotbah terkenal. Seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa saudara. Seringkali di Amerika ketika dia berkhotbah, ribuan orang bertobat. Dia bilang apa? Keberhasilanku bukan karena kemampuan khotbahku. Bukan karena kerapian organisasiku. Tetapi karena doa. Nih saudara, karena doa. Anak-anak muda yang dewasa pengen dapat pasangan hidup, berdoa. Sesederhana itu. Kalau udah berdoa ya, wah gampang deh ya kan. Tuhan yang sediakan. Nggak perlu pakai kata-kata indah ngegombal. Saya dulu sederhana aja karena banyak doa sama Tuhan. Saya minta Tuhan kalau memang aku nggak hidup selibat sendiri, Tuhan siapinlah pasangan. Ketemu istri saya cuma bilang begini.
Nih aku suka sama kamu, ada pertanyaan. Sederhana. Karena apa? Udah tahu ada backupnya Tuhan, ya kan? Sederhana. Karena kita tahu, seusaha apapun kita, kalau Tuhan gak berkehendak gak bakal jadi. Betul? Sekeras apapun kita berusaha, kalau Tuhan gak berkenan, gak akan jadi berkat buat hidup kita. Nah saudara, yang kedua, bagaimana saudara menghadapi situasi supaya saudara dan saya kita tetap tegar di masa yang sukar, tingkatkan kualitas pujian dan penyembahan. Ya, ingat sekarang orang Kristen saya lihat di TikToknya, di IG-nya bukan lagu pujian, kicau, kicau mania, ya kan? Apa itu ya? Firman Tuhan dong, lagu pujian. Ku sembah kau Allahku, amin. Bukan, kau kenal Veronica kok, apa begitu ya kan? Nggak ada lagi, saya sudah jarang lihat. Banyak kan gitu ya, ikutin tren. Kok enggak, OBH, kombi, ya apa coba? Saset gitu ya. Nggak ada gitu, lagu rohani. Padahal nih, tingkatin saudara. Tingkatkan kualitas, kita tingkatin terus. Next step ya. Di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Saudara kalau baca ini pasal 3 di terakhirnya di Alkitab dibilang apa? Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Ini sebuah nyanyian saudara. Teks yang kita baca ini sebuah nyanyian. Pujian di tengah pergumulan. Saya pernah melayani seorang. Dia ini adalah ex jemaat saya ketika saya melayani masih mengembalakan di Jakarta. Suatu kali dia telepon saya. Dia bilang katanya di tempat kerjanya ada hal yang unik. Jadi setiap penerimaan pegawai, tim rekrutmen HRD-nya dia, itu katanya wawancara. Wah ini benar-benar lolos seleksi. Tapi begitu kerja linglung semua saudara. Nggak ada yang bisa kerja. Sampai dia curiga ini pasti ada kuasa-kuasa gelap yang berusaha untuk menghajar bisnis dia gitu. Nah satu kali saya diundang lah, dari Semarang saya berangkat ke Jakarta. Sampai di kantornya, setelah mendoakan kantornya, saya bilang sama dia, oh kan ini kan suasana kantor kamu ini kan emang seperti yang kamu ceritain, kayaknya nggak enak ya atmosfernya. Coba deh, kan nggak mungkin kamu kan 6 jam di kantor nyanyi terus 5 album ya kan. Kamu pasang speaker di setiap sudut. Perdengarkan lagu rohani. Oh iya dah, nanti aku praktekin kata dia. Benar saudara, yang linglung jadi nggak linglung lagi. Yang lolos kerja tadi yang penerimaan memang bagus, kerjanya juga akhirnya jadi bagus. Nah makanya saudara, firman Tuhan bilang apa? Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di mana saudara? Baca sama-sama. Di atas puji-pujian orang Israel. Jadi naikkan saudara penyembahan kita di rumah. Banyak-banyak saudara kita mendengarkan lagu-lagu rohani. Lagu dunia saudara ya, bukan berarti kita gak boleh dengar lagi. Boleh. Tapi perhatikan juga liriknya ya kan. Saya masih ingat dulu teman saya. Gara-gara putus sama pacar. Nyanyi lagu apa tuh zaman dulu. Momo yang vokalisnya itu. Hilangkanlah ingatanku semua tentang dia. Gila dong ya hilang ingatan. Iya kan? Aneh ya kan? Justru tanya Tuhan kenapa Tuhan izinkan kami putus. Apa maksudmu Tuhan? Atau apa yang harus diperbaiki dalam diriku? Bukan hapus ingatan ya kan? Nanti kaget buka baju lari-lari di jalan dia bilang rumahku di mana? Rumahku di mana ya kan? Jangan. Nah saudara, ini riset lagi saudara. Jadi saudara tahu firman Tuhan itu saudara, ya dan amin. Bahkan ilmu pengetahuan pun meneguhkannya. Amin saudara. Riset bilang apa?
mengurangi stres, kecemasan, meningkatkan kesehatan jantung. Ya, apalagi saya dulu sering jantung saya kaget, saudara ya. Kenapa kaget? Tanggal 10 saldo udah habis ya. Lepas copot gitu ya. Tapi saudara, kita tahu, kita dipiara bukan dari nominal, tapi pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Amin. Saudara, meningkatkan kognisi dan memori, memperkuat koneksi sosial, meningkatkan pernapasan nih saudara ya. Sesak napas memang kalau kita dapat tagihan itu ya. Tiba-tiba ingat 5 hari lagi jatuh tempo ya. Sesak napas ya kan, apalagi kalau duitnya nggak ada. Tapi saudara ingat bahwa hidup kita ini saudara benar-benar sepenuhnya di dalam genggaman tangan Tuhan. Amin. Makanya ibu-ibu ya, kalau nyicil juga kira-kira jangan sampai ya kan, panci nyicil semua nyicil ya kan. Pancinya jatuh, jantungnya copot juga ya. Kenapa? Belum lunas ya kan. Tapi ibu-ibu di sini nggak ada, baik-baik semua dan rajin menabung. Amin. Wih, luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, mari kita lihat dalam teks yang kita baca. Sekalipun semuanya hilang, krisis, kehilangan, kegagalan. Apa kata Habakuk? Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ini keputusan iman, saudara. Kalau pakai keputusan akal, kita akan bertanya di mana Tuhan. Tapi waktu lewat keputusan iman, kita bisa berkata, aku tetap mau bersorak-sorak di dalam Tuhan. Saudara, kata namun di sini adalah keputusan struktural. Dia sadar bahwa hidup dia bukan karena kondisi. Hidup dia karena ada Allah yang memberikan hidup. Saudara, Tuhan kasih hidup. Tuhan kasih saudara pasangan. Tuhan kasih saudara pekerjaan, bisnis. Ingat, itu ada karena Sang Pemberi hidup. Amin. Kita kalau jaga mati-matian saudara tanpa Tuhan, tetap bisa hilang. Saudara, Habakuk bilang, sekalipun. Ini menarik saudara, ini poin yang penting buat kita lihat. Kenapa? Karena yang ketiga, iman yang sejati tidak bergantung kepada keadaan. Waktu dia bilang sekalipun saudara, nah kata sekalipun itu dari kata kim bahasa Ibrani, menunjukkan situasi yang benar-benar berlawanan dengan harapan saudara. Saya mau kasih tahu ya, saya ada hari ini karena doa saudara. Saya punya seorang mama saya itu rajin berdoa ya. Aduh, meskipun kadang-kadang dia berdoa itu dengan suara yang agak kencang di rumah buat saya tersinggung gitu ya. Dia doain, Tuhan semoga anakku bertobat kata gitu. Aduh, saya dengar jadi tersinggung gitu kan. Tapi saya tahu setiap malam, saya pernah satu kali saya pulang tengah malam mendengar dia menangis berdoa, menyebut nama saya pelan ya saudara. Mungkin dia sudah bilang ini doa keras, ini anak telinganya budak, gak bertobat-bertobat ya. Ya udah aku suara pelan aja yang penting sampai ke Tuhan. Saudara, dia berdoa saya dengar ada suara tangisan di kamar. Saya memang buat dia melihat pada waktu itu mungkin seperti gak ada harapan. Dari SMP saudara, setiap kenaikan kelas orang tua saya dipanggil, kenapa? Karena tawuran. Akhirnya dia bilang, udah kamu pindah sekolah, saya dipindahin ke Malang saudara, masuk sebuah sekolah. Di sana saya berantem juga, ditangkap polisi ya, akhirnya dikeluarin. Akhirnya dia bilang, udah kamu sekarang sekolahlah di mana kamu merasa nyaman. Saya cari sekolah saudara yang benar-benar gak ada tugas-tugas sama sekali ya. Yang gak ada PR-nya. Ada ternyata sekolah begitu, tapi sekolahnya parah saudara. Setiap hari bolos. Masuk sekolah 7.30, jam 8 sudah pulang. Lewat tembok belakang. Teman-teman kita sekolah bukan bawa buku. Ada yang bawa pedang, ada yang bawa parang. Ini sekolah pekerja bakti ya kan. Ternyata buat tawuran saudara. Dan persis di sebelah saya, pengedar obat-obatan. Jadi tahu sendiri, kita duduk semeja sama pengedar kan. Dapat jatah setiap pagi. Setiap pagi fly. Kayak mama saya lihat kan ini makin didoakan. Kok makin parah nih anak ya kan.
Mungkin doanya diganti aja, cepat dipanggil Tuhan, mungkin dia pikirkan. Kenapa? Berat sekali gitu ya waktu itu saya. Dia bingung lihat saudara. Kuliah saya fakultas hukum. Terhukum. Saya tambah parah. Saya pada waktu itu sudah pikir, saya gak mau lah pakai narkoba lagi gitu. Ketemu kakak kelas saya. Weh bro katanya. Naik dulu ke atas. Naik ke kamarnya. Dia kasih sini. Ini barang enak kata dia. Jarum suntik saudara, heroin. Ditusukin di badan saya. Saya muntah waktu itu. Maaf saya cerita ini. Saya mau bilang bahwa Tuhan kita itu memang dahsyat. Amin. Saya muntah waktu itu. Saya bilang, aduh gak enak nih. Saya bilang gitu kan. Udah, sekali emang gak enak. Nanti 2 kali 3 kali enak. Benar, 2-3 kali enak. Pas sudah 2 minggu 1 bulan lebih. Sama sekali kembali gak enak lagi. Kita pakai itu hanya buat supaya segar, supaya normal. Kalau gak normal saudara. Kena air, badan kayak disayat pisau. Keluar belek ya kan. Ingusan gitu ya. Udah kuliah tapi masih anak ingusan ya kan. Akhirnya saudara, saya berusaha berhenti, saya ganti dengan zat adiktif yang lainnya. Saya gagal saudara, akhirnya saya bilang saya minta cuti kuliah dulu. Ya, orang tua saya bilang ya udah cuti kuliah. Saya pulang ke rumah. Saya dibawa berobat saudara. Tapi gak di dalam Tuhan ini. Saya belum di dalam Tuhan. Ketemu lagi sama teman, pakai lagi. Memang orang tua saya lihat ini sekalipun ya. Kamu tidak bertobat, kamu tetap anakku. Dia bilang begitu. Udah cepat. Berobat, saya berobat saudara psikiater. Aduh psikiater bilang begini. Ya kalau dilihat tanda-tandanya kayaknya gak ada harapan nih anak. Saya waktu itu dengar down juga kan. Saya juga sedih sebenarnya. Kenapa? Saya tahu udah gak enak pakai begitu. Saudara, Tuhan punya cara yang luar biasa. Tiba-tiba di sebuah kamar hotel, saya digerebek, saya ditangkap saudara. Saya masuk. Ini saya sudah ngomong sama istri saya waktu sebelum pacaran. Jangan sampai dia ngamuk, dia bilang, dasar kamu residivis ya kan. Bisa drop saya ya. Jadi saya sudah kasih tahu sama dia. Saya ditangkap saudara, saya masuk. Ketok palu 1 tahun, saya nangis saudara. Saya ketemu di dalam sel itu saudara ya. Itu orang-orang yang baca aja sulit gitu ya. Saya pernah ajarin preman baca. Ka, uku, ce, icing, meong. Saya bilang gitu ya sama dia. Iya, preman tuh saudara. Saya asuh itu. Saya jadi brutal memang di dalam. Saya tato badan saya. Berantem sama orang. Sampai suatu kali setelah saya divonis, saya dipindahin ke satu ruangan Kristen saudara. Itu isinya orang Kristen semua. Waduh, kasusnya ada yang bajak laut. Saya bilang, bro seumur hidup aku belum pernah ketemu bajak laut kecuali nonton di film. Serius kamu bajak laut? Serius kata dia. 10 orang ketangkap saudara. Jadi dia itu suka membajak kapal-kapal tanker itu. 10 orang itu. Tiap malam kami wajib saat teduh. Nah itu saudara. Makanya saudara bangga dan bahagia kalau Tuhan antar saudara ada di komunitas gereja ini. Amin. Saudara, komunitas sangat penting. Waktu saya masih di blok C itu yang penaling itu, wah saya brutal saudara. Semua orang saya kerjain. Ada yang masuk orang baru, saya suruh push up. Sombong banget ya. Push up, saya bilang gitu kan. Wah, saya bilang ini malam kamu ya, siap-siap nanti kita gebukin. Kalau nggak mau nurut. Ya saya siap om, saya siap. Om masih muda dipanggil om ya kan. Ya saya kerjain saudara. Kita suruh bersihin WC segala macam gitu ya. Tapi waktu saya masuk di ruang Kristen, tiap malam saat teduh itu pun juga nggak langsung berubah. Ada satu yang udah tua ya, tahanan udah tua ya saudara. Saya udah bilang kita baca sesuai dengan buku aja. Dia lebih ya semangat dia. Harusnya cuma baca 1 halaman dia ngomong sudah hampir 30 menit. Saya bilang bro sesama orang berdosa jangan saling khotbahin. Saya bilang gitu kan. Dia ngambek ya. Tapi saya akhirnya menyadari salah saya. Memang orang-orang di dalam itu bertobat. Waduh memang kaget saya waktu masuk. Kenalan Yohanes, Petrus, Simon. Wih ini murid-murid Yesus semua ya namanya ya. Yunus, Nabi ya kan.
Yunus kasus apa? Maling handphone. Ya kan? Serius saudara. Yang Yohanes lucu lagi. Kasusmu apa Nes? Saya bilang. Bawa lari anak orang. Waduh. Ini bukan Yohanes di Pulau Patmos. Tapi Yohanes dalam sel rutan ya kan. Tapi disitulah saudara. Suatu kali ada KKR datang. Saya hadir. Tuhan jamah hidup saya. Dan mulai di dalam itu saya berubah saudara. Saya masih ingat di dalam itu hanya ada 2 pilihan. Kamu keluar menjadi lebih hebat, lebih besar secara kejahatan. Atau kamu benar-benar jadi orang yang lebih baik. Itu yang saya temukan di dalam. Saya waktu itu masih muda banget kan. Masih mahasiswa semester 6 ya. Saudara waktu masih muda banget. Itu diincar itu di dalam. Wah ini untuk nanti di luar mau dijadikan untuk transaksi yang lebih besar. Saya ditawarin. Tapi saya bilang enggak. Karena waktu saya melihat, kok saya bisa tinggalkan semua barang-barang itu. Kalau bukan Tuhan siapa lagi? Amin saudara. Kalau bukan Tuhan siapa lagi? Sebenarnya cerita-cerita ini lama saya tutupin, saya sudah gak mau buka lagi. Tapi istri saya bilang, udah ceritain aja, gak usah malu kata dia. Itu masa lalu, mungkin ada orang yang berjuang juga, dan dia gak tahu gimana cara keluar. Lewat kesaksianmu, mungkin dia bisa keluar dan punya pengharapan. Jadi saya ceritain, karena terlalu berat. Ini cerita ketawa-ketawa dulu nangis saudara ya di dalam. Nangis. Aduh. Makanan yang gak enak, dikasih makan telur, telurnya dibanting, mentalnya telur bola pingpong ya kan. Iya saudara. Lihat di dapurnya menu nanti katanya makan ikan kata dia gitu. Ikan kuah, begitu datang ikannya saudara, dagingnya gak ada, duri semua. Serius. Aduh, berat saudara ya, berat. Tapi berat, kata berat, kalau ada K di tengahnya jadi berkat. Siapakah itu? Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Makanya saudara, iman kita kalau nggak berdasar pada Allah ya begini, kalau kita hanya mendasari ekonomi yang stabil, kesehatan yang prima, manusia yang bisa diandalkan, pasangan yang bisa diandalkan, anak-anak yang menurut sama kita, itu ketika itu semua hilang, saudara kita runtuh. Makanya hari ini banyak sekali saudara di TikTok, di Instagram, laku sekali ya tukang ramal saudara. Jangan sampai saya lihat lagi nama akun Bapak Ibu Saudara ya, yang saya tahu, tiba-tiba lagi ngeramal, tolong dong suhu, suhu, ya kan? Jangan saudara ya. Tapi kalau saudara membangun iman berdasar pada Allah, bahwa kita percaya Allah itu Allah yang baik, gak akan pernah berubah kasih setianya, amin. Keadaan boleh berubah, orang-orang boleh tinggalkan kita, tapi kita tahu bahwa karakter Allah, Allah yang berjanji, Allah yang menggenapi dan setia, saudara. Kita gak akan ikut runtuh karena situasinya runtuh. Makanya mari kita yang orang tua bawa anak kita sama Tuhan. Tarik dia pada Tuhan, kalau enggak nanti dunia yang tarik dia. Jadi saya ingat sekali. Saya dibikin Tuhan sehancur itu. Sepertinya enggak ada harapan. Ternyata Tuhan hantar saya menjadi seorang hamba Tuhan, saudara. Saya itu pertama kali diminta pelayanan dulu zaman dulu OHP, tahu yang panas, yang plastik itu ya. Waduh saya pakai dasi rapi-rapi, saking senangnya melayani Tuhan ya. Terus tiba-tiba saya disuruh pergi Natal, sekolah minggu. Di sebuah daerah di pedalaman saudara. Di daerah Tebisak, Kalimantan Timur. Tiba-tiba pendeta saya, gembala saya bilang, siap ya bawa cerita sekolah minggu. Saya bergumul. Saya takut anak-anak lihat muka saya nangis ya kan. Saya waktu itu mukanya belum sekarang, ada Roh Kudusnya waktu itu ya. Itu baru-baru bertobat ya, muka masih sangar-sangarnya ya. Nah saudara, lagi proses ya. Sudah ada Roh Kudus, tapi lagi proses terus menjadi orang yang sesuai dengan pimpinan Tuhan. Akhirnya saya terima. Gak boleh nolak pelayanan katanya, saya terima saudara. Kok ya anak-anak itu senang ya saya layanin ya.
Pas dievaluasi, ternyata evaluasinya bagus. Sore-sore saya main di pinggir Sungai Mahakam. Disitulah saya ditantang menjadi seorang hamba Tuhan. Saya bilang panggilan ada, tapi saya masih bergumul di hadapan Tuhan. Itu menjadi titik awal, saudara. Nah makanya saya mau bilang, apapun yang dialami keluargamu saat ini, itu bukan akhir dari segalanya. Amin. Itu bagian dari rencana Tuhan. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, saudara. Jadi mari kita melihat, saudara, dikatakan Allah itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, mungkin Tuhan gak ratakan gunung masalah kita, tapi dia akan buat kita seperti rusa ini, saudara. Dia bisa berjalan di atas gunung itu. Tuhan yang akan buat saudara dan saya lewatin itu semua. Makin terampil hidupnya, makin cinta Tuhan, makin bisa menyaksikan kuasa Tuhan kepada banyak orang. Mari saudara, kita lihat seorang pendaki gak bisa mengendalikan cuaca, tapi dia bisa memperlengkapi dirinya supaya dia tidak dikalahkan oleh cuaca. Begitu juga saudara dan saya. Hari ini mungkin keadaan belum berubah, tapi saudara hanya perlu untuk benar-benar bersandar pada Tuhan. Amin. Bangun terus relasi kita sama Tuhan. Bangun terus hubungan kita dengan Tuhan. Karena lewat hal itulah, saudara, kekuatan kita akan kita alami. Paulus bilang apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bukan masalah yang besar, tapi kita punya Tuhan yang besar. Itu yang harus kita lihat dan kita percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Mari saudara. Pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk tidak tertarik mengeluh atas hidup ini. Untuk tidak terjebak dalam persungutan atas hidup ini. Apapun pergumulan yang saudara alami, Tuhan lebih besar dari pergumulanmu. Mungkin ada doamu yang sampai hari ini kau belum melihat jawaban Tuhan. Jangan berhenti berdoa. Karena Tuhan punya waktunya sendiri. Tuhan punya jawaban yang lebih jauh dari yang kau pikirkan. Mari kita mengambil waktu saudara untuk menerima firman ini. Mungkin di antara saudara yang sudah lama tidak punya doa pribadi. Yang mungkin sudah lama di rumahmu tidak diperdengarkan puji-pujian. Ambil waktu di hadapan Tuhan. Tuhan, kasih aku komitmen yang baru. Mungkin saudara tidak menghargai waktu-waktu di mana saudara bisa datang ibadah hari Minggu. Dan hari ini saudara datang. Saudara bangun lagi komitmen itu. Aku mau menghargai Tuhan. Komunitas di mana Tuhan menempatkan aku. Aku mau serius. Aku mau Tuhan berjumpa dengan Engkau. Aku mau Tuhan mengalami Engkau di dalam komunitasku yang Tuhan taruh saat ini. Amin. Hanya Engkau. Mari masing-masing kita di hadapan Tuhan. Juru Arahkan hatimu pada Tuhan. Dia yang akan membuat kakimu seperti kaki rusa, yang mampu berjalan atas gunung masalah. Amin. Mari sama-sama angkat pujian ini. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan. Amin. hidupku. Katakan ku sembah. Ku sembah
Pagi hari ini kalau ada saudara yang mau didoakan secara khusus, angkat tanganmu. Mungkin ada di antara saudara yang hari ini sedang menanti janji Tuhan. Dan kau sudah mulai bertanya, Tuhan, kapan waktumu tiba? Dan saudara mulai merasa lemah, angkat tanganmu, saya mau berdoa buat saudara. Kalau mungkin saudara ada dalam kondisi teman-temanmu meninggalkanmu, di saat engkau lagi susah, keluargamu merendahkanmu, angkat tanganmu, saya mau berdoa buat saudara. Biarlah Tuhan yang maha tinggi itu mengangkat engkau keluar dari segala suasana yang membuat engkau menjadi orang yang lemah. Kalau mungkin engkau hari ini mengalami sakit penyakit, dan engkau merasa hidupmu seperti tidak dikasihi Tuhan, itu intimidasi iblis. Saya mau berdoa buat saudara. Kalau ada di antara engkau yang bergumul untuk masa depan anakmu, kau yang rindu supaya Tuhan pakai anakmu menjadi orang-orang yang berhasil, cinta Tuhan, hidup dalam anugerah Tuhan, angkat tanganmu, saya mau berdoa. Engkau yang keluargamu saat ini mengalami masalah, saya mau berdoa supaya kuasa keselamatan itu ada di dalam hidupmu. Kuasa darah Yesus itu terus mengalir dalam hidupmu. Angkat tangan saudara, saya mau berdoa. Kalau ada di antara saudara yang rindu anggota keluarganya boleh mengenal Yesus, terima Yesus. Merasakan anugerah itu, Roh Kudus menjamah dia. Saudara sudah lama mendoakan, dan saudara rindu supaya dia terima Yesus. Angkat tanganmu, saya mau berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ini. Tangan-tangan yang percaya bahwa engkau akan turun tangan atas hidup mereka. Tuhan, sekalipun mungkin hari ini kami belum melihat apa-apa, tapi kami percaya semuanya di dalam pengaturan Tuhan. Tangan-tangan yang terangkat ini yang akan menggapai apa yang didoakan, apa yang dirindukan, apa yang diharapkan, semuanya Tuhan genapi dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengeluarkan air mata akan diganti dengan sorak-sorai kemenangan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Silakan turunkan tangan saudara. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau bekerja. Roh Kudus sedang bekerja, dan Roh Kudus akan terus bekerja bagi setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan yang sudah hantarkan mereka ke gereja-Mu ini Tuhan. Tuhan yang akan perlengkapi mereka terus. Tuhan yang akan pakai mereka terus Tuhan, menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami tahu sesungguhnya Engkau sedang menguatkan hati setiap anak-anak-Mu. Tidak ada lagi ketakutan di tengah-tengah kami Tuhan. Sekalipun sandang, pangan, papan kami berguncang. Tapi kami punya Allah yang sekali berjanji akan menepati. Amin. Engkau bukan manusia yang berdusta. Engkau bukan anak manusia yang tidak menggenapi janjinya. Tetapi Engkau Tuhan kami tahu ada waktu yang terbaik di mana kami akan berada dalam sorak-sorai kemenangan atas setiap pergumulan dan beban hidup yang kami lewati. Terima kasih Tuhan atas Bapak Pendeta Nathanael Sitepu yang Tuhan sudah utus di tengah-tengah kami dan menjadi berkat bagi setiap kami. Kami berdoa saat ini Tuhan, kembali Engkau memberkati hamba-Mu atas setiap pengurapan yang sudah mengalir kepada kami. Urapi kembali hamba-Mu Tuhan.
berkati keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya, dan dimanapun engkau mengutus hambamu, ada tangan Tuhan yang kuat, yang selalu menyertai dengan tanda-tanda ajaib dan mukjizat yang heran. Engkau pakai hambamu dalam kapasitas yang lebih besar lagi, dan menjangkau jiwa-jiwa untuk kembali dan datang kepadamu lebih banyak lagi. Semua demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom G2CC Family, puji Tuhan kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Nathanael Sitepu, Tuhan Yesus memberkati pekerjaan, pelayanan dan keluarga. Info gereja sepekan tanggal 12 Juli 2026. We are family, we are one. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam gereja ibadah G2CC, dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu di ibadah G2CC berikutnya. Ibadah raya tanggal 12 Juli pukul 17 WIB di Main Hall G2CC bersama Pastor Yimi Iskandar. Breakthrough Prayer setiap hari Jumat pukul 17 sampai 18 WIB di Main Hall G2CC. Youth Komsel setiap hari Sabtu pukul 16 sampai 17 WIB di Main Hall G2CC. Ibadah raya tanggal 19 Juli 2026 di Main Hall G2CC bersama Abu Nasoni Saluku pukul 7 dan bersama Pastor Yimi Iskandar pukul 17 WIB. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 7 sampai 8.30 WIB. Mengucapkan happy birthday and happy anniversary kepada jemaat yang merayakannya minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberi umur panjang. Menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara ataupun ada anggota keluarga yang sedang demam, flu batuk, pilek, tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite. Harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada serta beraktivitas. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita sama-sama mengangkatkan tangan kita buat anak-anak ini. Bapa Sorgawi, kami bawa Tuhan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Semua firman, semua kebenaran yang sudah dibagikan menjadi benih yang akan bertumbuh dalam hidup mereka. Mereka menjadi anak-anak yang berjalan dengan kuasa Tuhan, yang diproteksi oleh Roh Kudus. Dan apa yang mereka kerjakan berhasil. Tuhan pakai mereka menjadi alat-Mu Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah anak-anak ini. Berikan mereka kesehatan, pertumbuhan yang sehat sempurna dari Tuhan. Bahkan orang tua mereka diberkati Tuhan. Dikaruniakan hikmat marifat oleh Tuhan. Untuk terus membimbing dan membawa anak-anak ini sampai dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan buat guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani. Biarlah mereka terus Tuhan bangga akan pemakaian Allah dan bersyukur atasnya. Dipercayakan untuk melayani generasi-generasi ke depan yang akan menyatakan kemuliaan-Mu di bumi ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri. Bapak Ibu, saudara-saudara semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Diberkati dengan pujian dan penyembahan. Amin. Dan kita percaya setiap doa yang dinaikkan juga akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-jemaat yang setia di rumah Tuhan. Berikan kepada mereka terus hati yang semakin hari semakin mengasihi Engkau. Intim terhubung dengan Engkau Tuhan di dalam setiap doa, pujian, penyembahan, dan iman dan harapan yang selalu menjadi kuat di dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mereka yang datang ke rumah-Mu dengan apa yang mereka bawa,
dengan buah tangan mereka, dengan apa yang menjadi komitmen mereka di rumah Tuhan, persembahan, perpuluhan, janji iman, bahkan Tuhan, buah sulung mereka. Engkau yang melihat semua itu dan memberkati kembali kehidupan mereka. Apa yang mereka makan, mereka minum, mereka pakai, Tuhan, Engkau yang menyediakan. Tidak ada orang miskin di tengah-tengah kami. Bahkan kami semua menjadi saluran berkat Tuhan. Memberkati kembali gereja Tuhan, memberkati kembali kota kami. Bahkan menjadi berkat bagi bangsa dan bangsa-bangsa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah kedangkan kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat-berkat terbaik dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia dari sekarang sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan, amin. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan ambil saat teduh.